menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambah padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhan, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapat ku tahu bersalah di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Ajarku menjaga hati, ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambah padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhan, Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bisa jatuh, tapi bersama Tuhan kita nikmati segala keindahan yang ada. Mari sembah Allah kita kudus, sembah Allah yang kita yang mulia itu. Kita datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Hanya bagimu pujian sembahku, hanya bagimu segala kemuliaan, pujian kami. Allah Roh Kudus, jalikan, bukakan mata hati, oh kami menyembahmu, kami meninggikan namamu yang kudus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, mulia namamu selamanya. Layak, kau layak, kami agungkan Yesus. Namamu besar, namamu
ajaib berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah namamu ya Tuhan. Kudus, 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 kudus. Haleluya, Yesus. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu. Sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari semua umat-umat Tuhan kita membuka Alkitab kita. Pembacaan kita dalam Keluaran pasal yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-26. Haleluya. Roh Kudus menuntun kita semua kepada segala kebenaran. Keluaran pasal 26 mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu. Dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua.
Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci, sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana. Pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasak yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau buat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan Saya ulangi. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci. 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah kedua 10 papan itu. 2 alas di sebelah satu papan untuk kedua pasak dan seterusnya. 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu harus kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu harus melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang kayu dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantung pada kain penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan
di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja. Dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Puji Tuhan. Mari kita semuanya akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penolong kita semuanya, yang buka jalan dan terang kita. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami sehingga kami lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah sampai pada Keluaran pasal yang ke-26. Seperti kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Gembala betapa banyaknya kata harus ya. Begitupun dalam pembacaan pada pagi hari ini sangat banyak kata harus. Haruslah. Kata harus di sini saudara bukan satu yang abu-abu ya. Ini harus, pasti, mesti, wajib dilakukan. Tidak boleh dilanggar sedikit pun. Saudara dari kemarin sampai hari ini ya, saudara kalau duduk mungkin andaikan saudara jadi Musa ya, duduk berhadapan dengan Tuhan. Ya, lalu Tuhan lagi bicara, kamu harus buat begini loh, gini ya, nanti ini begini ya. Kemah depan, saya dari tadi baca saya berusaha membayangkan aja enggak kebayang nih saudara. 11 tenda yang mana ya? Disambung kemana gitu ya. Saudara 6 belakang nanti disambung gitu. Saya duduk di situ dan saya berkata saya terlalu bodoh sampai tidak bisa mengerti Tuhan. Betapa pintarnya Musa dan yang pasti konsentrasinya tinggi sekali. Seringkali kita pengen sekali seperti Musa, pengen banget jadi orang yang dekat Tuhan ya. Menyebut diri dekat Tuhan. Tapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, apa konsentrasi kita setinggi itu? Atau kita waktu dengar firman Tuhan, ini dengar firman Tuhan ini loh. Kalau kita barangkali menyembah bisa ya konsentrasi full. Tapi waktu mendengar firman Tuhan, konsentrasi kita seperti ini enggak? Ini begini turun langsung jadi itu tendanya ya. Itu peralatan perabotan yang kemarin saudara. Saudara kalau baca, Tuhan ini sangat detil sekali. Detilnya Tuhan itu sangat tepat dan tidak boleh meleset. Allah kita itu Allah yang sangat detil. Detilnya dia bukan detil pikiran kita. Detil dia ya detil dia. Tidak bisa kita masukkan detil kita, pikiran kita ke dalam kedetilan Tuhan, tidak bisa. Detil Tuhan itu harus kita lakukan seperti itu. Konsentrasi kita waktu kita mendengarkan firman Tuhan apa sedetil itu. Itu ya saudara. Dan Tuhan itu hebat sekali. Saudara kalau baca, saya dari kemarin baca itu, berkali-kali saya baca lagi. Sampai saya kok bodoh sekali ya. Tidak bisa memahami. Karena konsentrasi saya kurang. Saya duduk di sana ya, berusaha dengar apa yang disampaikan Tante Melan, dibacakan ya. Waduh, apa ini Tuhan ulang 8 kali ya untuk Musa? Ulang lagi, ngene loh, Le. Ingat loh Le ya, ini harus begini ya. Ingatlah ya Le, mesti begini. Enggak saudara. Sementara kita saja kadang mendapatkan perintah itu diulang. Ingat loh ya. Masih aja salah. Kenapa? Karena pikiran kita masukkan konsep pikiran kita ke dalam kehendak orang yang menyuruh kita itu.
Waktu dia sebutkan itu, pikiran kita tidak ada. Padahal pendengaran itu penting sekali. Penting sekali itu mendengar itu. Dengar-dengaran itu penting ya saudara. Di sini Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan kita itu sangat detil. Saudara, kita baca ayat kemarin ya, 25 ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung ini. Luar biasa. Jadi ternyata itu ada contoh. Ya. Peralatan-peralatan itu ada satu contoh yang Tuhan sudah buat. Yang bukan buat ya sebenarnya. Dunia Tuhan itu kalau kita sekarang nonton film ya, dia itu lebih canggih lagi. Kita karena tidak sampai di pikiran kita, maka kita anggap kecanggihan Tuhan itu supranatural ya. Dunia maya saat ini kalau dulu orang pikirnya itu jadi-jadian ya, betul, supranatural ya, benar. Dunia maya saat ini. Ada TV bisa jalan gitu. Kalau orang dulu-dulu zaman Majapahit apa gitu ya, dia anggap itu wah dunia lain. Nah itu dia ya. Nah begitupun kecanggihan Tuhan kita anggap dunia lain saat ini. Kita anggap sesuatu yang supranatural itu berarti supra di atas natur, di atas kebiasaan, di atas alamiah ya. Itu dia. Karena tidak bisa masuk di pikiran kita yang sempit ini. Kehebatan Tuhan itu ya. Jadi kita anggap dia supranatural padahal enggak, sebenarnya itulah kecanggihannya dia. Kecanggihan saat ini mereka sudah bisa bayangkan nanti ke depannya itu orang bisa tidak pakai lagi layar laptop ya. Enggak ada lagi layar laptop, langsung animasinya, hologramnya kelihatan. Dan waktu dipencet itu jadi ya. Cuk. Enggak, jadi hologramnya itu bisa kita bisa touch, kita bisa tersentuh gitu loh. Luar biasa ya. Canggih sekali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah ada contoh. Ya, seperti orang mau bikin masakan ya. Contoh saja itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tidak bisa jadi itu barang. Harus kau mendengarkan dengan detil aturannya. Aturannya ini dibuat begini, ini begini ya. Saudara baca itu semua yang begitu detailnya ya. Nanti itu penyanggahnya disalut emas ya, bawahnya nanti kamu kasih perak. Kita lihat contoh pun kita pegang apa to iki ya. Kayu pun kita pegang, kayu apa tuh ini? Nanti dia bilang kayu penaga, oh itu baru tahu kayunya apa. Ya. Nah, nanti bawahnya disalut perak ya, dibuat lingkarannya itu dari emas dan sebagainya dan sebagainya. Penyambung kayu-kayu itu dari emas ya. Dari perak, kapan disambung dengan perak, kapan disambung dengan emas ya. Luar biasa karena kan kayu ada limit panjangnya ya. Nah, penyambungannya itu pakai apa? Itu semua disebutkan dengan detail sekali. Dikasih lihat ya. Lihat saja itu tidak bisa menyelesaikan persoalan, tidak bisa kita tahu. Yang pasti harus kita dengar juga. Apa itu? Nah, ini pada saat mendengar itu konsentrasi tinggi. Bahkan Musa bisa menuliskan kembali dengan detail. Itulah keunggulan Musa. Kenapa dia dipilih? Kenapa bukan orang lain? Ya, kenapa dia bukan saya? Nah, itu dia ya. Sering kan orang berkata, dia lagi yang dipilih, dia lagi. Kenapa dia bukan saya? Nah, jawabannya adalah berarti Anda kurang qualified ya. Kurang potensi gitu loh. Makanya tidak dipilih. Oleh sebab itu kita sebagai umat pilihan sampai terpilih itu kita harus sangat menghargai. Berarti Tuhan tahu bahwa kita bisa diandalkan. Yang jadi persoalan iblis membuat kita menganggap kita tidak bisa diandalkan. Ya. Jadi kita sasae, ini bahaya sekali. Ini saya dengar ini saja, ini Musa berhadapan dengan Tuhan, dia mendengarkan dengan begitu detil ya, semua apa yang disampaikan oleh Tuhan. Detilnya itu direkam. Ini harus dengan konsentrasi yang full. Tidak boleh mikir ini anak saya di rumah piye ya. Ini saya sudah berapa lama di sini, piye keadaannya itu. Dia sudah titipkan umat semuanya itu kepada Hur dan kepada Harun ya. Dah nanti kalau ada apa-apa kalian
punya persoalan menghadap ke mereka ya. Udah dititip dan ditinggalkan langsung. Ketika menghadap Tuhan itu langsung gitu ya. Begitupun Anda datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Nah itu dia paling bahaya itu pada saat firman Tuhan. Kalau nyanyi mungkin masih bisa. Kalau orang sampai nyanyi masih ngalamun itu wah. Bagaimana dia mau mendengarkan firman Tuhan? Omong kosong kalau dia bilang dia dengar. Dengar separuh. Jadi separuh itu, separuhnya lagi dia tambal dengan pikiran dia. Saudara mengerti firman Tuhan? Berapa menit itu disampaikan? 45 menit ya. Yang saudara bisa dengar tangkap 15 menit, 30 menitnya kemana? Ya saudara tambal. Tambal dengan pikiran manusia kita. Nah itu, kalau menyanyi saja memuji Tuhan aja kita tidak bisa konsen baik. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan konsentrasi yang full? Lebih distract lagi kita ya. Distract itu terganggu. Kalau kita dalam ibadah itu kita memuji Tuhannya kita terganggu, distract ya. Karena pikiran-pikiran kita, cara kita memandang, kita lihat mungkin pemimpin pujiannya itu udah distract kita. Lihat samping kiri kanan kita distract kita, terganggu pikiran kita. Itu saja sudah terganggu, saudara. Bagaimana mendengarkan firman Tuhan lebih distract lagi. Apalagi yang menyampaikan firman Tuhan itu kita anggap wah sudah tua, omongannya salah-salah ya, atau dia ini cuma itu aja yang disampaikan ya. Satu kesombongan yang sudah ada di hati. Bagaimana mau mendengarkan? Baru nanti merasa diri sudah dekat banget dengan Tuhan, udah melakukan segala-galanya. Nah itu kan kalau waktu hari Minggu kita dengar ya, kata suam-suam. Nah itu orang suam-suam itu, dia tidak bisa mencapai panas itu karena begitu. Dengar firman distract, terganggu pikirannya, tidak bisa mendengar full semuanya. 15 menit pertama ya, atau dalam 45 menit atau 30 menit itu yang kita tangkap itu cuma beberapa menit saja. Selebihnya itu terkacaukan oleh jalan pikiran kita sendiri. Ya, nah ini itulah Musa, saudara. Kenapa dipilih ya? Konsentrasinya tinggi sekali. Saya baca aja berkali-kali ya, saudara. Mendengarkan lagi apa ada pembacaannya. Kita sudah dengar, kita sudah baca ya. Coba kita renungkan kira-kira bagaimana jadinya ya itu. Coba saudara renungkan bagaimana jadinya. Ya, mungkin saudara waktu buka YouTube, saudara akan lihat banyak foto-foto kemah itu sudah jadi ya. Saudara lihat pun waktu baca ini, saudara mau bangun kira-kira seperti itu aja, saudara bingung. Ya tetap bingung. Ya, jadi benar-benar butuh. Tuhan akan memberikan kita hikmat, jelas pasti. Tapi kalau pikiran saudara tidak konsentrasi penuh, bagaimana mau ada hikmat Tuhan? Ya. Akhirnya saudara kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Tidak pernah bisa sampai pada puncak panas itu. Karena semua firman itu masuk pada data pemikiran kita. Tidak bisa sampai betul-betul melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti kemarin ya. Dengan rela saudara. Dengan rela memberi. Gitu ya. Nah kalau orang dengan pikiran sudah terdistract tidak bisa rela. Bagaimana dia mau rela? Dia mau melayani Tuhan dengan rela? Tidak bisa. Tidak nyampe itu pikirannya. Terpotong di tengah jalan. Akhirnya dia pikir dia sudah rela. Ternyata tidak. Karena pikirannya cuman ya seperti saya ngomong tadi 10 menit pertama iya. Yang selebihnya itu ditempel dengan pikiran dia sendiri. Saudara pikir, nah ini yang terjadi kerancuan seringkali ya. Dan iblis berbuat kita menjadi seperti itu. Betul banyak sekali dikatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa itu akan jatuh dan diberikan kepada kita. Seperti halnya bangsa Mesir. Tapi tujuannya apa? Tujuannya itu bukan memperkaya diri kita. Tujuannya nanti itu untuk ibadah itu. Korban itu. Jadi harta-harta itu nanti yang akan
adalah nilai atau harga untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu dia. Tujuannya itu diberikan itu. Tapi kan karena terdistract pikirannya, waktu mendengar, oh cuma harta-hartanya saja ya yang jatuh padaku, dia tidak baca semuanya. Jadi pikirannya terdistract, dia pikir itu untuk dia. Padahal itu untuk rumah Tuhan. Makanya karena pikiran bangsa Israel yang sudah terdistract, terkacaukan, terkontaminasi itu, maka Tuhan katakan yang rela saja gitu loh. Padahal harusnya semua. Tujuannya itu sampai bangsa Mesir itu memberi, kelihatannya seperti sudah merampas sudah ya. Saking ya terserahlah kamu mau ambil apa, ambil masuknya. Mungkin lumbung hartanya dibuka gitu ya, terserah kamu mau ambil apa, terserah. Kain-kain ungu apa semua diambil. Saudara, itu kemah besar sekali, kain ungu butuh banyak sekali ya. Emas juga butuh banyak sekali untuk buat semua peralatannya. Setiap kayu disalut, saudara baca aja. Disalut ya, dilapisi dengan emas. Teknologi dulu enggak seperti teknologi sekarang. Waktu pelapisan itu, sekarang tak canggih sekali ya. Biar berapa 0, sekian mili bisa dijadikan lapisan. Dulu tidak. Untuk jadikan lapisan ya sekurang-kurangnya mungkin kemampuan mereka cuma 5 mili kali ya. Jadi tebal banget itu lapisannya. Kalau sekarang kan canggih sekali teknologi sekarang. Set dibuat lapis 0, sekian mili, bukan 1 mili lagi. 0, sekian bisa. Coba saudara lihat itu barang-barang sekarang dibilang stainless steel, ternyata tidak ya. Ternyata itu cuma di luarnya stainless. Dalamnya itu besi karatan itu. Di luarnya stainless, itu juga cuma 0, sekian mikron ditulisnya. Ini dilapisi stainless dengan 0, sekian mikron tulisannya. 0, sekian mikron, bukan mili. Ukurannya udah mikron, betapa tipisnya. Tapi dulu tidak. Dulu kan mereka harus tempa. Nah, lembarannya harus sama. Untuk membuatnya sama, mulus gitu, butuh ketebalan, saudara. Jadi banyak sekali emas yang dipakai, tiang-tiangnya disalut emas, betul disalut emas, tapi banyak banget yang dipakai emas-emas itu. Nah, belum batu-batu permata dari semuanya itu diambil untuk semua perlengkapan untuk di bait suci. Kenapa Tuhan begitu detail? Karena itu adalah rumahnya. Paling ruang maha suci itu saudara tahu, tempat dia ada di situ. Saudara lihat tenda-tenda ini, tidak ada jendela. Kapan ada jendela biar matahari masuk? Gitu ada tulisannya? Tidak ada. Tertutup rapat semuanya. Kalau di ruang kudus itu, ya ada kaki dian itu ya, untuk menerangi. Nah, lilin-lilinnya menyala, asapnya keluar dari mana? Coba, padahal pintunya tidak boleh dibuka sembarang. Itu semua sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Jadi di dalam kemah itu saudara tahu itu aturan Tuhan semua yang jalan, tidak ada aturan manusia. Pikiran manusia tidak ada di situ, sudah aturannya aturan Tuhan. Itu sirkulasi udaranya itu waktu dibakar kaki dian itu kan dia harus menyala terus, tidak boleh mati itu. Ruangan itu mesti terang terus. Saudara pikir kaki diannya kecil sampai bisa menerangi tanpa matahari masuk ke dalam sana? Besar. Lalu apinya itu, asapnya bukan main kan asapnya itu. Ini bukan lampu LED. Itu dibakar saudara. Dan asapnya kemana? Nah itu semua pengaturan Tuhan. Apalagi yang dalam ruang maha kudus itu. Tidak ada lampu di situ. Tapi yang pasti ruangan itu terang. Jadi untuk tempat dia Tuhan sangat detail sekali. Maka kekayaan bangsa-bangsa itu datang untuk apa? Untuk rumah dia. Bukan untuk kita. Bukan kekayaan pribadi kita. Tapi kan iblis, ya itu dia. Pikiran kita terganggu. Kita pikir itu sudah milikku, ku pegang itu. Bukan saudara. Bukan. Lalu Tuhan katakan, ya udah terserah, saya tahu pikiran mereka ya. Yang rela aja lah, kasih ya. Yang enggak rela enggak usah, daripada yang ngomel di belakang. Dah, yang rela aja. Nah, itu berbahaya sekali itu. Tuhan kalau udah begitu itu dia tahu isi hati kita itu.
Tahu banget isi hati kita ya. Dan dia bilang begitu tuh harus Anda menangis sudah itu kalau begitu ya. Berarti dia tahu kita tidak rela itu. Itu ibaratnya seperti begini. Ini mamanya ya, Tante Melan. Dia kasih saya uang ya. Ini sana buat kehidupanmu ya, gitu ya. Nih dititipkan ya banyak uang. Ini sudah saya titipkan ke kamu. Itu ibaratnya begitu ya. Nah, kalau kamu lapar ya udah makan aja pakai uang itu ya. Ya. Tapi banyak sekali saya terima. Ini ya, langsung saya anggap itu punya saya. Padahal itu cuma titipan. Satu waktu Tante bilang begini, sana ini mau dipakai untuk atau saya pergi jalan dengan Tante Melan ya. Dia mungkin tidak bawa dompet, lalu dia bilang, "Sian pakai dulu uang itu untuk bayar ya." Gitu ya. Saya bayar, saya hitung dia sebagai hutang. Itu bagaimana coba? Nah, kita itu begitu dengan Tuhan. Kita hitung sebagai hutang. Padahal itu uang dia. Tapi begitu kita kembalikan, kita hitung sebagai hutang. Harus dikembalikan berlipat kali ganda. Bagaimana itu? Coba. Sebagai hutang, kayak hutang Tuhan pada kita. Padahal enggak. Itu semua punya dia. Cuman dikasih ke kita, titip nah. Ya, saudara paham ya maksudnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu, ingat. Nek kalau ke jalan mungkin Tante Melan sama saya, di Tante bilang begini, coba Sian itu uang dipakai dulu beli itu. Sana saya lupa bawa dompet gitu ya. Lalu saya aras-arasan, enggak ada, saya enggak bawa uang guys apa. Dia tahu bahwa saya enggak mau. Seperti itu saudara. Wah, itu mengecewakan hati dia. Kira-kira yang kedua kali dia mau titip ke saya lagi enggak? Enggak lagi. Dianggap tidak berguna. Orang ini ternyata tidak bisa dipercaya. Nah itu dia bahaya sekali. Dunia bisa bilang kita tidak bisa dipercaya, tapi kalau Tuhan sampai bilang kita tidak bisa dipercaya, itu bahaya sekali saudara. Bahaya sekali. Padahal harusnya uang yang saya pegang itu semuanya harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan dari orang yang memberikan kepada saya. Harusnya begitu. Ya, saudara mungkin kalau hubungan kita seperti dengan orang tua dengan Tuhan ya, orang tua dan anak. Mungkin lebih detail lagi ini, orang tua dengan anak. Orang tua kasih uang jajan buat anaknya ya. Lalu satu waktu mereka jalan, lalu orang tuanya bilang, "Pak lupa bawa duit, Duk, kamu coba beliin itu dulu nih pakai uang kamu." Nah pulang di rumah dia tagih orang tuanya bilang, "Pak utang aku, tadi aku diutang." Nah siapa tuh yang berutang pada siapa? Padahal itu uang Pak E. Nah itu dia. Seperti itu kita dengan Tuhan. Seperti itu. Padahal semua kekayaan itu, baik Anda bekerja, aku kerja setengah mati dapat. Saudara tidak mungkin bisa kerja kalau saudara tidak sehat. Siapa yang memberikan kesehatan itu? Siapa yang memberikan Anda peluang-peluang bisnis? Membuka peluang-peluang bisnis siapa? Tidak ada. Tuhan yang lakukan itu. Tidak ada dunia ini bisa membuka peluang seperti itu. Saudara sudah baca firman Tuhan kan 2 minggu lalu. Kalau dia yang membuka, siapa yang menutup? Tidak bisa. Iblis tidak bisa menutupnya. Iblis membuka, kalau Tuhan tutup tidak ada yang bisa membukanya lagi. Peluang-peluang bisnis yang Anda dapat, kemungkinan-kemungkinan Anda bisa bekerja, bisa punya tempat kerja yang baik, semuanya dibuka oleh Tuhan. Oleh karena itu semuanya harus dipakai untuk puji kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai pikiran kita ini tercoplek gitu ya. Kita punya rencana besar untuk Natal. Rencana yang akan kita lakukan. Kalau kita masih tetap dengan pikiran kita yang suka terganggu, ya kita tidak akan masuk terlibat dalam rencana besar itu.
Itu malah jadi bahan gosipan nih. Kita lagi ini harus tangani, kita lagi ya. Itu bukan pikiran dari Tuhan. Apa yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita untuk tunduk pada segala rencananya, tunduk pada segala kehendaknya dengan hati yang rela, hati yang penuh mengasihinya. Keluarga Elroy, mari sama-sama kita melibatkan diri dalam pelayanan. Kita sama-sama menjadi satu di dalam Tuhan. Nyanyikan, Tuhan aku rela. Tuhan aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang. Keluarga Elroy, kita pasti pulang ke rumah kita sebenarnya. Mari kita menata rohani kita di bumi ini. Umur kita tidak banyak. Sekuat-kuatnya kita 75 tahun, 70 sampai 80 tahun. Mari berapa lama lagi kita hidup di dalam dunia ini? Tata cara ibadah kita. Katakan, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang lagi, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya Tuhan. Keluarga Elroy benar-benar disayang oleh Tuhan. Untuk menyadarkan kepada kami, waktu yang kami miliki bukan punya kami. Satu waktu jam kehidupan kami akan berhenti. Keluarga Elroy berdiri di hadapan-Mu dan menanti nama kami dipanggil. Dan kami yakin sekali nama kami terdaftar di buku kehidupan anak domba Allah. Sehingga kami tahu kalau kami sehat sampai hari ini, kesehatan itu Tuhan punya. Kehidupan yang nyaman tak berkekurangan. Berapa banyak uang yang kami miliki, berapa banyak kekayaan yang Tuhan titipkan, rumah tempat kami diami, pekerjaan yang lagi dikelola dan dijalankan. Kami benar-benar menundukkan diri dan mengakui itu Tuhan punya.
Setiap butir-butir nasi yang masih bisa masuk di mulut kami dan kemudian dikelola menjadi kekuatan pada raga kami, itu pun Tuhan punya dan diatur dengan ajaib sehingga setiap makanan bisa menguatkan seluruh tubuh kami. Minuman yang kami minum, dari air putih sampai air berasa manis, kami tahu itu juga Tuhan punya. Tidak ada satupun yang kami gunakan di hidup ini yang bukan Tuhan punya. Semua titipan. Tidak ada yang keluarga Elroy sombongkan dan banggakan. Kalau kami akui sama-sama ketika Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Kalau ada di antara keluarga Elroy didapati Tuhan begitu sombong dengan kekayaan, dengan kejayaan, dengan kekuatan, merasa lebih baik daripada orang lain. Pagi ini basuh kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap helaan nafas kami harus mengakui hidup kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mendapati setiap rumah-rumah keluarga Elroy, hanya ada pujian dan ucapan syukur. Setiap helaan nafas kami, disitulah kami mengandalkan Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak bisa menghasilkan apa-apa tanpa Engkau. Dan pagi ini juga Engkau mengajar kami dalam hal beribadah. Sudah berapa lama Engkau didukakan dalam ibadah kami? Sudah berapa lama kami selalu membuat Engkau disepelekan, dianggap gak penting dalam ibadah? Konsentrasi kami seringkali terganggu. Ketika beribadah, memuji Tuhan, pikiran kami begitu liar. Bahkan sempat menghadirkan dosa di dalam pikiran, padahal kami sementara beribadah kepada Tuhan penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian, merasa tidak senang dengan si A, si B, si C. Hanya 1 jam lebih beribadah, tetapi kami memenuhi ibadah kami dengan pikiran-pikiran yang membuat Tuhan begitu berduka cita. Baru kami pulang memohon lagi berkat. Ketika kami pulang ibadah, kami memohon 6 hari kami harus dilindungi dan diberkati. Padahal dalam 1 jam ibadah kami begitu jahat di mata Tuhan. Tidak ada pertobatan. Pulang ke rumah, suami masih disakiti, istri masih disakiti, anak-anak harus disakiti, orang tua harus dilawan. Didik kami Tuhan. Tolong keluarga Elroy Tuhan. Selamatkanlah kami. Jaga lindungi kami. Kami akan belajar lagi hari ini. Apa yang kami makan dan minum, sesederhana apapun, kami akan tetap mengucap syukur. Tidak ada istri yang diomel, tidak ada suami yang dituntut, tidak ada anak-anak yang menangis karena kesederhanaan keluarga, tetapi semuanya mengucap syukur. Ketika bekerja tidak ada pengeluhan, kelelahan, karena yang memberikan kekuatan toh hanya Tuhan. Ketika kami lebih berat bekerja, kami tidak harus mengadili orang lain yang lebih ringan bekerja. Toh kekuatan Tuhanlah yang kami gunakan dalam bekerja. Bersihkan hati kami, sehingga kami bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 1 hari ini dengan sempurna di mata Tuhan. Karena kami melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup dalam ucapan syukur. Pokoknya sepanjang hari ini, ketika anak-anak kami bersekolah, ketika anak-anak kami bekerja dan seluruh orang tua bekerja, semua ada di dalam sukacita Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan penuh. Kata-kata yang keluar penuh dengan hikmat Tuhan. Hal-hal positif selalu ada di pikiran kami, di perkataan kami, di perasaan kami, dan di kehendak kami.
Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati semua pertanian keluarga Elroy. Sepanjang hari perdagangan keluarga Elroy diberkati dengan berlimpah-limpah. Hikmat Tuhan ada pada setiap orang tua kami yang sudah pensiunan, yang bekerja sebagai pendidik atau guru, sebagai karyawan, sebagai buruh di sekitar Matese, di sekitar Kabupaten Karanganyar, di Solo dan sekitarnya, dan berada di luar Pulau Jawa, diberkati dan dilindungi. Juga kami bersyukur untuk setiap proyek, setiap order, setiap buatan yang bisa dikelola oleh umat-umat Tuhan sebagai tukang, sebagai sopir, sebagai penjahit, sebagai fotografer, sebagai perias, semua diberkati oleh Tuhan. Berkati juga semua ternak keluarga Elroy, dari ayam, bebek, mentok, kambing, domba, sapi, pembibitan ikan, pemeliharaan ikan. Sepanjang hari ini semua sehat. Yang wancinya berkembang biak dengan banyak, dengan baik sekali, sehingga keluarga Elroy selalu berbahagia. Tapi ada kekuatan kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu kami di hal ekonomi, untuk mengacaukan rumah tangga dan kerohanian kami. Untuk itu kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat di udara yang akan membuat kami gagal, kemudian mengalami kebangkrutan, kemiskinan, lilitan-lilitan hutang yang begitu panjang, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Saat ini kami bersatu hati menghancurkannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, dengan penuh percaya, sepanjang hari ini adalah hari berkat, hari keberuntungan, hari damai sejahtera, hari di mana kami sehat kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur sekali, Tuhan sudah memberkati para orang tua kami, Kakung Warto, dan kemudian pada hari ini atau besok akan berangkat ke Jakarta dengan keluarga besar. Ada acara yang harus diselesaikan, yang harus dijalankan. Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan bagi orang tua kami, bahkan satu keluarga dipenuhi dengan sukacita perlindungan Tuhan, dan kembalikan di rumah bersama dengan keluarga Elroy untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Kakung Larno tetap sehat, kuat, dan hati yang penuh sukacita dan gembira menikmati hari yang diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur Uti Budi yang melepaskan tongkat dengan iman dan mulai menjalankan semua aktivitas dalam pertolongan Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati orang tua kami ini dengan sukacita dan damai sejahtera dan penuh urapan dalam pelayanan. Tuhan, Ibu Lanjar menantang, melawan semua kelemahan tubuhnya dan mencari banyak kesibukan di rumah, dan kiranya damai sejahtera dan semangat Roh Kudus ada terus pada Ibu Lanjar, dengan kerinduan yang hebat kembali bisa beribadah dengan tubuh yang sehat dan melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Jama dan Lawat, Kakung Padi dan Uti Padi yang masih bersama dengan anak di Semarang. Kami menanti waktu Tuhan yang kami tahu Tuhan jaga dan lindungi mereka. Iman percaya mereka kepadamu semakin kuat dan kokoh. Pekerjaan iblis sudah dikalahkan. Anak-anak mereka adalah dan cucu-cucu mereka adalah anak cucu yang diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan selalu menyertai Mbak Rina. Malah sering di masa liburnya setelah kerja malam menata rumah tangga, tetapi juga tidak segan-segan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya justru di masa-masa seharusnya beristirahat. Berkati hamba-Mu dengan sukacita, dengan kekuatan, dan penuh dengan damai sejahtera di dalam melayani Tuhan. Dan kami juga memohon berkat Tuhan, kasih sayang, kemuliaan Tuhan untuk Ibu Elizabeth Susan. Sepanjang hari ini Engkau menaruh perasaanmu pada perasaannya. Engkau sendirilah yang menaruh pikiranmu dalam pikirannya, sehingga bukan kehendaknya yang jadi, tetapi menurut kehendak-Mu yang jadi. Liputi hamba-Mu dengan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu sepanjang hari ini, sehingga hikmat Tuhan ada di akal budinya.
Tuhan, dia sangat senang melihat suaminya, anak-anaknya sehat dan bersuka cita dan bertumbuh kuat secara rohani di dalam Engkau. Itu sebabnya berkati seluruh keluarganya, bahkan seisi rumahnya sepanjang hari ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, keluarga Elroy juga memohon berkat pengampunan bagi bangsa kami, penduduk Indonesia. Dan kami melihat bagaimana maraknya partai-partai politik mulai mendaftarkan partainya untuk memiliki, dipercaya bangsa untuk mengusung presiden yang akan terpilih nanti ke depan. Tuhan, supaya negara kami tetap aman, betul-betul Pancasila sebagai pedoman kami ada di setiap partai-partai besar yang mengusung siapa saja yang mereka perkenan. Tapi kami lebih percaya Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami sudah senang sekali, sungguh bersuka cita dengan presiden yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Namun kami mohon tetap jaga lindungi pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai yang terendah. Amen. Dan memiliki hati yang bijaksana. Amen. Hati yang takut akan Tuhan. Amen. Dan mencintai bangsa kami. Amen. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan di Indonesia dan anak-anak Tuhan di Indonesia. Kami semakin waspada menghadapi keadaan, dan kami semakin ingat ada tugas besar yang kami harus kerjakan untuk bangsa kami. Kami harus menjadi garam dan terang. Kami harus memperlihatkan bagaimana menghindari dan berkata tidak kepada kejahatan dan dosa, sehingga bangsa kami masih bisa diberkati oleh Tuhan. Murnikan kami dalam pelayanan setiap saat, supaya kami tidak mengerjakan hal yang jahat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur padamu. Ini doa kami panjatkan, kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua berdiri, kita katakan, peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tangan, haleluya, setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, amin, tanpa Roh-Mu. Jalanmu. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus. Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah subuh keluarga Elroy. Dan kami sangat percaya semua dapur umat-Mu adalah dapur kelimpahan. Semua meja makan umat-Mu adalah meja makan kelimpahan. Dan kami mohon apa yang kami makan dan minum, baik di dalam rumah di luar rumah, kuduskanlah dengan kuasa firman Allah, sehingga kami semua sehat dan kuat. Kami penuh sukacita, kami umur panjang untuk bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel aman. Israel berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Keluarga Elroy aman. Keluarga Elroy berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Gereja dan Pastori Elroy aman. Gereja dan Pastori Elroy berkat. Gereja dan Pastori Elroy berkat. Gereja dan Pastori Elroy aman. Pada siang hari, Yang awan. pada malam hari. Matese dan sekitarnya aman. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya aman. Pada siang hari, Yang awan. pada malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.